إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب زدني علما وارزقني فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أحب في الله rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga datangnya hari akhir. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, sesungguhnya bulan Ramadan, bulan yang mulia, adalah bulan puasa dan bulan salat di malam harinya. Dan bulan ini adalah bulan istimewa. Dikatakan istimewa karena di bulan ini yang khusus untuk Al-Quran. Yang khusus untuk Al-Quran. Inilah bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai huda linnas, mubayyinat, sebagai petunjuk bagi kita manusia. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya di Al-Quran surat Al-Baqarah. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman: Syahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Quran
hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di sini Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang kekhususan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya, itu memilih bulan Ramadan ya untuk diturunkannya Al-Quran. Bahkan diriwayatkan bahwa Ramadan ini menjadi bulan di mana seluruh kitab-kitab para nabi itu diturunkan pada mereka. Kitab Taurat, Zabur, Injil, semua kitab-kitab itu Allah turunkan kepada para utusannya, kepada para nabi dan rasul, itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan Al-Mu'jam Al-Kabir oleh Imam Tabrani dari hadis Wathilah bin Al-Asqa'. Wathilah bin Al-Asqa'. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhufu Ibrahim awwala laylah min syahri Ramadan wa unzilat Taurah li sittun madaini min Ramadan wa unzila al-Injil li 13 madat min Ramadan وأنزل الزبور ل18 خلت من رمضان وأنزل القرآن ل14 خلت من رمضان. Suhuf Ibrahim, itu lembaran-lembaran Ibrahim, diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Lalu kemudian Taurat diturunkan setelah 6 hari bulan Ramadan. Lalu kemudian Injil diturunkan setelah 13 hari bulan Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan setelah 18 hari bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan setelah 14 hari bulan Ramadan. Di sini ya, di hadis ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana kitab-kitab ilahiyah diturunkan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Namun bedanya, kitab-kitab selain Al-Quran ini diturunkan sekaligus. Diturunkan sekaligus kepada para nabi dan rasul. Suhuf, kemudian Taurat, Injil, Zabur, Allah turunkan secara langsung. Secara langsung kepada nabi dan rasulnya. Sedangkan Al-Quranul Karim diturunkan secara sekaligus di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di langit dunia. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Secara menyeluruh
Ya. Mulanya di Lauhul Mahfuz, kemudian ya Allah turunkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah yaitu di langit dunia secara menyeluruh, kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun Madinah. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi laylati mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Lalu dalam firman-Nya yang lain, Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Dari ketiga ayat ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Quranul Karim yang mulia ini diturunkan di malam yang sama, yaitu malam yang disifati dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terdapat hanya pada bulan Ramadan. Ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka setelah itu Al-Quran Al-Karim diturunkan secara bertahap. Diturunkan secara bertahap, disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 20 tahun. Kemudian Ibnu Abbas membaca ayat wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Ya, artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 33. Dan dalam ayat yang lain, wa Qur'an farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur. Agar apa? Apa manfaatnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala secara berangsur-angsur? Itu agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Ahabba fillah. Jadi di antara pelajaran atau hikmah atau faedah dari diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan adalah sebagai apa? Pertama, sebagai pengagungan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan terhadap risalahnya.
pengagungan terhadap bulan Ramadan dan pengagungan terhadap malam di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, yaitu di malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Allah Ta'ala dan malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu kata Allah Ta'ala penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kesemua hal di atas ini menunjukkan apa? Betapa agungnya ya, dan ia memiliki sebuah hubungan yang istimewa dengan Al-Quranul Karim. Itu bulan Ramadan memiliki hubungan yang istimewa dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim, dengan wahyu Allah Rabbul Alamin. Maka di sini ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, ya, maka betapa agungnya ibadah puasa dan betapa erat kaitannya puasa ini dengan Al-Quran. Betapa tidak, lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar Allah berikan pada bulan Ramadan, yang mana Allah menurunkan wahyu firman-Nya, yang mana wahyu firman-Nya ini yaitu Al-Quranul Karim mengandung hidayah, mengandung petunjuk, mengandung nur, cahaya kebahagiaan ya, di dunia dan di akhirat. Itu Allah turunkan di bulan ini, itu di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Maka di sini habba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi hidayah untuk tercapainya kebaikan agama dan dunia itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan yang sangat jelas tentang berbagai macam kebenaran. Dan juga terdapat keterangan-keterangan yang gamblang tentang perbedaan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan, antara cahaya dan kegelapan. Maka ahibba fillah, coba perhatikanlah keutamaan bulan ini. Betapa besar karunia Allah Ta'ala di dalamnya. Karena itu ya, hendaknya kita semua selalu mengagungkannya dan menjadikan musim ini, di bulan ini,
musim untuk apa? Beribadah kepada Allah Ta'ala dan membekali diri untuk hari di mana kita akan kembali. Ahibba fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Di ayat ini juga menjelaskan di bulan ini sangat dianjurkan untuk apa? Mengkaji Al-Quran. Ya, mengkaji, mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita bersungguh-sungguh dan kita menaruh perhatian yang besar padanya. Kita memperbanyak membacanya. Kita memperbanyak memurajaah hafalan atau mengulang-ulanginya di hadapan orang yang mampu mengoreksi hafalan. Nabi SAW, ia adalah seorang yang paling murah hatinya dengan berbagai kebaikan, dan beliau lebih bermurah hati ketika di dalam bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, Nabi SAW ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan Jibril alaihi salam menemui beliau setiap malam dalam Ramadan sampai akhir bulan. Kemudian ia menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka jika Jibril alaihissalam menemui beliau, maka beliau adalah seorang yang lebih bermurah hati dengan berbagai kebaikan daripada angin yang mengalir. Artinya lihat di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memanjangkan bacaan Al-Quran pada saat salat malam di bulan Ramadan. Lebih-lebih ya, pada saat malam-malam di bulan lainnya. Di bulan Ramadan Nabi SAW memanjangkan bacaan Al-Quran lebih dari malam-malam di bulan yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Sesuatu yang disyariatkan bagi mereka yang ingin memanjangkannya sesuai dengan kehendaknya. Maka hendaknya ia sholat sendiri. Ya, kalau memang kita pengen bacaannya panjang, ya. Ketika kita di belakangnya ada makmum, lihat makmum kita. Kalau makmumnya masih kuat tenaganya, pemuda semua, nggak masalah. Mau berapa lembar habisnya pun. Kita lihat kondisi belakangnya, kalau ada orang yang sudah sepuh, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ya, baca surat-surat yang pendek. Yang terpenting apa? Tumakninah ketika kita menjalankan sholat tersebut. Kalau mau panjang sendiri, sebagaimana Nabi SAW memanjangkan bacaan sholatnya itu ketika sendiri. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian dan boleh juga memperpanjang bacaan dalam sholat berjamaah, namun atas persetujuan para jamaah. Ya, kalau jamaahnya setujunya yang sedang-sedang saja, ya udah sedang-sedang saja. Yang pendek-pendek saja surat, yang pendek-pendek. Yang penting tidak meninggalkan apa? Tumakninah ketika sholat. Jadi kita tetap tumakninah mengerjakannya. Ya, jangan seperti ayam mematok makanan. Ya, walaupun suratnya adalah surat-surat yang pendek, namun tetap kita menjaga yang namanya tumakninah di dalam sholat, karena itu merupakan rukun.
Ya. Kalau sampai rukun itu hilang, batal sudah salat kita. Sia-sia ya, salat yang sudah kita tegakkan. Ya. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Disebutkan di sini Imam Ahmad berkata kepada sebagian sahabatnya yang salat bersamanya di bulan Ramadan. Mereka itu orang yang lemah. Maka bacalah 5, 6 atau 7 ayat. Lalu Imam Ahmad rahimahullah memperingatkan agar memperhatikan keadaan para makmum. Jangan membebani mereka. Ya, jangan membebani mereka. Ya, ini yang mesti diperhatikan kita ketika kita menjadi imam di salat tarawih. Kalau mau panjang, dewekan di rumah. Toh ini salat sunnah. Ya, saya pengen bacanya panjang Ustaz, sambil buka mushaf nggak apa-apa. Ya, tapi fadhal di mana? Di rumah salatnya. Ya, bersama istri, bersama anak nggak apa-apa. Ya. Adapun ketika kita menjadi imam di masjid, lihat persetujuan dari takmir masjid. Kalau kata takmir masjidnya Ustaz sedang-sedang baik, ya wis sedang-sedang baik. Ustaz ada sing dawa-dawa, suratnya sing pendek-pendek baik, sing 11 ayat, ya, sing 10 ayat, ya, sing pendek-pendek baik surat apa? Jadi ingat, perhatikan keadaan makmum yang ada di belakang kita. Ya. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Kemudian as-salafun as-salih rahimahullah, mereka membaca Al-Quran di bulan Ramadan di dalam salat dan di luar salat. Ya, di dalam salat dan di luar salat. Jadi boleh sambil buka misalkan handphone, ada aplikasi Al-Quran, kita baca sambil salat, nggak apa-apa. Ya. Lihat bagaimana salafun as-salih ya rahimahumullah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan di dalam salat dan di luar salat. Kemudian mereka menambah perhatian mereka ya terhadap Al-Quran yang mulia. Al-Aswad rahimahullahu ta'ala menghatamkan Al-Quran itu setiap 2 hari. Bayangkan, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Kok bisa? Ya bisa, karena mereka salafun salih memberikan perhatian penuh. Mereka tinggalkan urusan dunia ketika datang bulan Ramadan. Mereka fokuskan terhadap apa? Terhadap ibadah, terkhusus di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Kita pun bisa. Ya, kalau kita benar-benar memfokuskan diri kita ya terhadap ibadah dan kita khususkan untuk membaca Al-Quran. Ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Al-Imam An-Nakh'i rahimahullah, An-Nakh'i rahimahullah menghatamkannya setiap 3 hari. Namun di 10 hari terakhir beliau tambah giat lagi. Lalu kemudian Qatadah rahimahullah menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari. 7 hari khatam, 7 hari khatam. Dan di 10 hari terakhir beliau menyelesaikannya dalam 3 hari. Di 10 terakhir. Lalu apabila bulan Ramadan tiba, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bulan ini adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberi makan. Imam Malik rahimahullah apabila masuk bulan Ramadan, ia meninggalkan membaca hadis dan berdiskusi bersama penuntut ilmu lainnya. Tinggalkan itu oleh Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik memfokuskan apa?
memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an, Qatadah fokus mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Sufyan Al-Thawri rahimahullah, apabila datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan ibadah sunnah dan menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Dan juga masih banyak lagi riwayat-riwayat tentang perhatian para salafun as-salih, orang-orang terdahulu kita yang saleh terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Maka ya di sini kami mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita semua untuk apa? Untuk bisa mengikuti mereka dalam kebaikan. Kita selalu memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang sempurna. Semoga Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai penyejuk hati-hati kita, sebagai cahaya di dada-dada kita, sebagai penghibur di kala kita dalam kesedihan, dan mengusir kegalauan yang kita hadapi. Allahumma amin. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Jadi lihat, sesungguhnya perhatian terhadap Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya, dengan membacanya dan menghafalnya, belajar dan mengajarkannya, mentadabburi dan memahaminya, serta mengamalkannya, ini merupakan adalah tanda satu kebaikan. Artinya semakin umat Islam itu berpegang teguh dan perhatian dengan kitabullah, artinya apa? Maka semakin banyak kebaikan dan keutamaan yang ada pada mereka. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kebalikannya, seburuk-buruk kalian adalah yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber kehidupan. Al-Quran merupakan sumber kebahagiaan, sumber petunjuk, cahaya dari kegelapan. Maka seburuk-buruk kalian adalah yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Dan demi Allah, bahwa sesungguhnya mempelajari Al-Quran itu sangatlah mudah. Tinggal bagaimana kita, apakah kita ingin mempelajarinya atau malah sebaliknya tidak mempelajarinya. Dalam Al-Quran disebutkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan. Allah Ta'ala yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk pelajaran. Maka pertanyaannya, apakah ada yang mau mengambil pelajaran darinya? Maka apakah ada yang mau mempelajarinya? Dan sedikit sekali dari kaum muslimin yang memberikan perhatian penuh terhadap Al-Quran. Ingat, tidak ada kata telat di dalam mempelajari Al-Quran.
Kalau kita sungguh-sungguh mempelajarinya, maka Allah Ta'ala yang akan memudahkannya. Dan itu sudah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah Ta'ala secara gamblang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Bahkan Al-Quran merupakan pelajaran yang terbaik. Sebagaimana hadis tadi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kebaikan seorang hamba Allah Ta'ala itu sangat terkait dengan Al-Quran. Di sini diriwayatkan ya, dari Abu Abdul Qasim Ibn Salam ya, di dalam kitabnya Fadail Al-Quran, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, wajib bagi kalian berpegang dengan Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada anak-anak kalian, karena kalian akan ditanya tentangnya. Ya, kalian para orang tua akan ditanya tentangnya. Dengannya juga kalian akan diberi apa? Balasan. Dan cukuplah Al-Quran itu sebagai nasihat. Ahibba fillah rahimani rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Al-Quran itu agung dan kedudukannya sangat tinggi. Al-Quran merupakan sebab mulianya umat ini dan sumber kebahagiaan mereka. Al-Quran adalah jalan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Maka wajib bagi kita semua itu untuk mengagungkan Al-Quran, dan kita memberikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran, dan kita terus menambah kualitas perhatian kita khususnya di bulan Al-Quran ini, khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka di sini ahibba fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara bentuk perhatian terhadap Al-Quran yaitu kita membentuk halaqah-halaqah Al-Quran yang dikhususkan untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian kita berinfak, mendermakan harta untuk hal-hal yang demikian merupakan amalan yang baik. Karena berpartisipasi dalam menegakkan menara-menara syiar Islam. Hal ini sangat dimotivasi oleh Islam. Bahkan wajib bagi orang-orang yang mana mereka memiliki kelapangan harta dan mereka dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kekayaan untuk bersifat dermawan dalam kebaikan. Kemudian mendukung wakaf penyebaran Al-Quran. Kemudian membiayai pengkajian, membiayai hafalan dan bacaan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah, huwa khairan wa a'zama ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Al-Muzammil ayat 20. Maka di sini marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik ya, untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjaganya. Kemudian ya, menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, yang mana ahlul Quran merupakan ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan
sore hari ini bisa bermanfaat teruntuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Marilah kita memohon, meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.